Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Refractions yang dibuat oleh Neil Gwyn. Dan di Sudoku ini terdapat gabungan dari 4 varian ya, yang cukup umum di dunia Sudoku. Yaitu ada palindrome, ada renban, ada arrow, dan juga ada ratio pairs. Dan puzzle ini memiliki desain yang cukup menarik sih kalau menurut saya. Dan di komennya pun di LMD, puzzle-nya mendapatkan banyak sekali review-review yang sangat positif banget. Jadi saya sangat menantikan banget sih untuk melihat logika-logika yang berada pada puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat tuh peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada garis palindrom abu-abu harus dibaca sama dari kedua ujungnya. Misalkan ini adalah palindrom ya untuk garis abu-abu ini. Kalau misalkan kita menempatkan angka 152 misalnya dan 152. Jadi kalau kita baca dari sebuah ujung palindrom, dia pasti akan dibaca angkanya 152, 251. Dan kalau kita baca dari ujung yang lainnya, itu pasti masih dibaca sama gitu. 152, 251. Jadi intinya adalah palindrom petak pada palindrom dengan jarak yang sama dari sebuah ujung itu pasti akan berisi angka yang sama supaya nantinya bisa dibaca sama dari kedua ujungnya. Oke, tadi adalah palindrom. Kemudian untuk peraturan Renban adalah angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi contohnya tiga angka ini harus berbeda semua dan dia harus berisi satu set angka yang berurutan. Contohnya adalah 345. Itu adalah tiga angka yang berurutan semua. Tapi penempatannya bisa random aja, bisa aja 3, 4, 3, 4, 5 seperti ini misalkan, nggak ada masalah. Oke, kemudian untuk arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi kalau ini misalkan adalah 8, seluruh petak pada panah harus berjumlah 8 sesuai dengan angka pada lingkaran. Kemudian rasio pairs, angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2 dan tidak semua titik diberikan. Jadi dua petak ini harus memiliki angka dengan rasio 1:2, contohnya adalah 2 dan 4. Tapi dua petak ini walaupun dia tidak memiliki titik hitam, bisa saja memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja. Nggak ada informasi negatif untuk puzzle ini. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan kayak di sini ada logika yang mirip-mirip nggak sih dengan pola roping nggak sih dengan adanya penempatan palindrom di sini ya. Cuman nggak sepenuhnya dia merupakan roping sih. Cuman kalau menurut saya masih menarik banget dari segi deduksi geometrisnya. Iya, soalnya kalau kita kita lihat dua petak ini pasti bakal selalu memiliki angka yang sama nantinya. Dua petak ini bakal selalu memiliki angka yang sama nantinya. Dan dua petak ini bakal memiliki angka yang sama pada palindrom. Dan kalau kita lihat hijau di box ini sekarang nggak mungkin berulang pada barisnya lagi, maka dia ada di atas sini. Orange pun juga sama, dia harus ada di atas sini. Sama juga dengan ungu. Maka intinya adalah tiga angka di sini dan tiga angka di sini dan tiga angka di sini bakal selalu memiliki angka yang sama semua. Oh, oke. Huh. Jadi, ya, saya kayak paham deh untuk logika pada puzzle ini. Ini lumayan keren banget sih. Oke, jadi berarti kita tahu bahwa tiga angka di sini, tiga hijau di sini, dan tiga hijau di sini bakal sama semua. Dan kalau kita lihat sekarang tiga petak ini, dia bakal muncul di mana sih? Di box ini. Karena dia kan tiga angka di sini pasti berbeda dong dengan angka-angka yang di hijau. Maka tiga angka di sini, di box ini nggak mungkin berulang pada barisnya, bukan angka-angka hijau, maka dia harus muncul di salah satu di tiga petak ini tepat. Tepat tiga petak ini. Berarti tiga angka di sini merupakan tiga angka yang sama di sini. Jadi di panah ini, dia juga merupakan renban ya. Dia harus berjumlah sesuai angka di lingkaran, tiga angka di sini, tapi dia juga merupakan angka-angka yang harus berada pada renban, kumpulan angkanya. Berarti pilihannya hanya bisa 6 atau 9 nggak sih?
Karena untuk supaya berurutan angkanya itu adalah 1, 2, 3, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau dia merupakan 3, 4, 5 itu sudah pasti berjumlah lebih dari jumlah satu angka gitu. Ini berjumlah 12 dan sudah melebihi angka satuan pada sebuah lingkaran. Ini kan hanya bisa maksimal 9 di lingkarannya. Berarti pilihannya adalah dia merupakan 1, 2, 3 untuk berjumlah 6 atau 2, 3, 4 untuk berjumlah 9. Berarti ini bakal selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4. Dan ini berjumlah 6 atau 9. Dan dia bakal selalu memiliki angka 2, 2 dan 3 lah ya. 1, 2, 3 bakal ada 2, 3 dan 2, 3, 4 bakal selalu memiliki 2, 3. Hmm. Mungkin tapi kita nggak tahu kali ya untuk penempatan dari panah ini mungkin belum bisa diselesaikan cuman kali ya. Saya nggak ngeliat ada masalah sih kalau misalkan ini merupakan angka 6 atau 9. Hmm, cuman kita memiliki pola yang sama lagi nggak sih di palindrom ini ya? Kalau kita lihat di palindrom ini pun masih memiliki logika yang sama. Dia harus muncul di sini. Dan sekarang Renban di sini dia harus muncul di sini. Maka kita punya logika yang simetris lagi ya. Renban ini berisi angka yang sama juga. Dan sekarang ini harus berjumlah 6 atau 9, 1, 2, 3 atau 2, 3, 4. Dan dia bakal selalu memiliki 2 dan 3. Dan karena kita tahu 2 dan 3 harus muncul di sini, maka dia nggak pernah di sini lagi. Oke. Okay. Berarti kita bisa menempatkan angka 2 dan 3 di biru yang harus muncul di dua petak ini tepat. Oke, okay, nice. Cuman di sini renbannya berbeda ya. Dia sedikit bengkok gitu, nggak lurus. Ini mungkin renbannya. Ya, masih sama juga untuk renban di sini lah ya. Ini sekarang harus muncul di palindromnya harus muncul di sini dan sekarang renban di sini dia harus muncul di salah satu petak ini. Maka ini juga merupakan logika yang sama. Berarti ini juga harus 6 atau 9 dan ini harus 1, 2, 3, 4 bakal selalu memiliki angka 2 dan 3 membuat petak ini bukan 2 atau 3 lagi. Maka dia hanya bisa di sini 2 dan 3-nya. Ini juga sama 1, 2, 3, 4 dan bakal selalu ada angka 2 dan 3. Oke. Hmm. Kalau ya untuk 2 dan 3 di sini ya. 2 dan 3 harus muncul di petak hijau. Tapi dia petak ini merupakan 2 dan 3 yang harus muncul di petak hijau. Dia nggak mungkin berulang pada kolomnya. Maka dia harus muncul di sini, di petak ini. Maka petak ini hanya bisa 2 atau 3. Dan hmm, ya ini not bad sih. Kita bisa sedikit melakukan coloring juga sih kalau kita mau ya di sini. Kita bisa membagi angka 2 dan 3 di sini untuk menjadi beberapa warna. Mungkin kita lakukan itu aja kali ya. Sini coba kita ingat-ingat saja bahwa di Renban ini bakal selalu muncul di sini, Renban ini bakal selalu muncul di sini, dan Renban ini bakal selalu muncul di sini. Soalnya saya di sini pengen mencoba untuk membagi angka 2 dan 3-nya menjadi beberapa warna, karena kayaknya bakal cukup menarik dari segi geometrisnya. Kita mulai dari 2, 3 di sini aja lah ya. Saya di sini mau membagi, ini misalkan merupakan 2, 3 yang hijau. Dan di sini karena merupakan 2, 3 yang berbeda, saya mau mewarnainya dengan warna ungu. Dan di sini kita bisa menelusuri seluruh grid ini dengan membaginya menjadi 2, 3 hijau dan 2, 3 ungu. Kayak petak ini sekarang dia nggak mungkin 2, 3 hijau lagi, 2, 3 ungu lagi atau berulang pada barisnya, maka dia merupakan 2, 3 hijau. Ini merupakan 2, 3 ungu, ini merupakan 2, 3 hijau. Dan karena 2 dan 3 harus muncul di salah satu petak ini, 2, 3 hijau ya, dia harus muncul di
salah satu petak ini, maka di box ini dia nggak mungkin di sini lagi. Maka dia harus ada di salah satu petak ini. Dia nggak mungkin berada pada barisnya, dan dia nggak mungkin berada pada panah lah ya. Ini menjumlahkan minimal 1 tambah 2 tambah 3. Berjumlah 6 atau lebih. Maka ini hanya bisa 6, 7, 8, 9, dan bukan 2 atau 3. Maka dia harus muncul di sini. Dan untuk petak ungu, dia harus muncul di salah satu petak ini ya. Nggak mungkin pada palindrom. Nggak ada yang masih mungkin untuk berada pada palindrom. Kalau palindrom di sini dia bakal muncul di sini. Dan petak ungu yang 2, 3 di sini dia harus muncul di sini dan masih oke. Oke, sangat menarik banget ya untuk puzzle-nya. 1, 2, 3, 4. Kita di sini juga punya beberapa 1, 2, 3, 4 quadruple sih yang lumayan menarik juga. Di sini pilihannya hanya bisa 4 angka di sini, sorry 4 petak di sini hanya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4. Maka petak-petak yang tersisa kita harus menempatkan angka 5, 6, 7, 8, 9. Hmm, menarik gak sih untuk hal tersebut? 1, 2, 3, 4. Iya, iya ini sangat menarik banget ya untuk puzzle-nya ya. Dengan adanya 1, 2, 3, 4 quadruple di sini, kita bisa membagi angka 6 dan 9-nya juga nggak sih? Kita tahu tadi Renban di sini, dia harus muncul di salah satu petak ini, 3 petak ini. Dan salah satu petak ini harus berisi angka 1 atau 4 dong, yang harus muncul di salah satu petak ini. Dan dia hanya bisa muncul di sini. Coba kita warnakan dengan orange. Orange bakal muncul di Renban ini. Maka sekarang ini bukan merupakan 1, 4 yang orange. Maka kita coba warnai dengan 1, 4 yang biru. Dan dengan logika yang sama ya, di sini karena tidak bisa 1, 4 yang orange, maka ini merupakan 1, 4 yang biru. Berarti dia harus muncul di salah satu petak ini tadi. Ini merupakan 3 angka yang sama. Maka salah satu petak ini harus berisi 2, 3 yang ungu, dan salah satu lagi merupakan 1, 4 yang biru. Berarti ini merupakan angka 6 dan 9 yang sama ya. Karena kita tahu petak ini akan menjumlahkan ungu tambah hijau tambah biru. Dan petak ini bakal menjumlahkan ungu tambah biru tambah hijau. Berarti ini merupakan 6, 9 yang sama. Dan ini merupakan yang kebalikannya. Karena dia menjumlahkan ungu, hijau, tambah orange. Oke. Coba kita bagi lagi lah ya. Ini merupakan kuning, ini merupakan abu-abu contohnya. Enggak, ini berisi angka yang sama. Maka kita warnakan dengan kuning. Dan petak ini merupakan yang berkebalikannya. Merah kali. Dan di mana angka petak kuning di baris ini? Dia nggak mungkin berulang pada boxnya, dia bukan angka 1, 2, 3, 4, bukan 6, 9 yang merah, dan tidak bisa berulang pada kolomnya. Maka dia hanya bisa di sini. Oke. Jadi ini adalah 6 atau 9 ya. Dan karena ini sudah ada 1, 2, 3, 4, maka sisanya hanya bisa dipilih dari 5, 6, 7, 8, 9. Dan bukan 6 atau 9 lagi. Dan petak ini harus muncul di palindrom di sini. Hmm. Cuman gimana cara kita taunya bisa. Oh. Oke, ini lumayan keren lagi ya. Banyak banget dari tadi logika-logika geometris yang cukup luar biasa sekali. Kalau kita lihat kuning di mana sih di box ini? Dia nggak mungkin berulang pada kolomnya. Dia nggak mungkin berulang pada barisnya. Enggak deng, dia masih ada di 2 tempat. Cuman masih menarik sih. Dia bukan 2, 3 yang hijau. Maka dia ada di salah satu petak ini. Cuman kalau dia muncul di sini, oleh palindrom dia juga harus muncul di sini. Dan ini merupakan angka yang sama. Dan kuningnya bakal berulang di barisnya. Maka dia nggak mungkin muncul di sini. Dia bakal ada di salah satu petak ini. Dan oleh sudoku dia bakal muncul di sini.
Dengan logika yang sama ya, dia nggak bisa berulang pada palindromnya atau bakal muncul di sini dan nggak mungkin. Oke. Hmm. Iya nggak. Gimana cara kita taunya supaya oh, oke. Oke, saya sangat terkagum-kagum dengan puzzle ini. Kalau menurut saya ini adalah sebuah konstruksi yang sangat brilian banget. Wow. Wow. Oke, ini luar biasa banget. Tadi kita tahu seluruh petak ini merupakan renban yang harus muncul di sini. Maka tiga petak ini pasti akan berisi ungu, hijau, dan biru. Berarti kita tahu nggak sih sekarang ini bukan kuning lagi berarti ya? Karena kita tahu sebuah komposisi untuk menjumlahkan, untuk supaya berjumlah kuning, dia harus menjumlahkan ungu, tambah hijau, tambah biru. Dan karena sekarang petak ini tidak bisa berisi angka ungu, hijau, atau biru lagi pada kolomnya, maka ini nggak bakal bisa pernah kuning atau kita tidak bisa mendapatkan komposisi yang tepat. Wow, oke itu sangat brilian sekali. Enggak ding, cuman nggak, salah, salah, salah. Saya tadi mikirnya kalau hmm, kalau dia 6, kalau dia 6 mungkin memang seperti itu ya, karena ini merupakan satu 2 3. Cuman kalau 9 dia masih bisa lebih banyak cara untuk mendapatkan jumlah 9. 9 ada 3 cara ya, ada 126, 234 dan juga 135. Jadi sebenarnya nggak harus menjumlahkan ungu tambah hijau tambah biru. Logika tadi tepat kalau misalkan kuning adalah angka 6. Cuman kita nggak tahu kuning merupakan angka 6 atau enggak. Hmm. Oke, tapi cukup menarik untuk angka kuning ya sekarang. Karena kuning di baris ini, di box ini nggak mungkin di kedua baris ini. Maka dia ada di salah satu petak ini. Dan dia nggak bakal pernah bisa di sini. Kalau di sini harus muncul di palindrom di sini dan berulang di boxnya. Maka sekarang di mana petak kuning di kolom ini? Dia nggak mungkin berulang di boxnya, nggak mungkin berulang di boxnya. Maka dia ada di salah satu petak ini. Dan bakal cukup menarik sih kalau kuning merupakan angka 6 ya. Merupakan angka 9. Kalau angka 9 dia nggak bakal pernah bisa di crop hitam lagi. Crop hitam itu pilihannya adalah 12, 24, 48, atau 36. Hmm. Kayaknya ada sesuatu deh kalau menurut saya di kolom ini. Dengan adanya penempatan crop hitam di sini ya, kayaknya sangat mencurigakan sih kalau menurut saya. Terutama ini juga merupakan sebuah angka yang merupakan valid ya di crop hitam. 1234. Hmm. Atau dengan adanya penempatan renban di sini kali ya. Ini merupakan crop hitam. Sebenarnya masih logika yang mirip nggak sih, tapi kita tahu tiga petak ini di palindrom ini dia bakal selalu muncul di sini kayak logika sebelumnya. Dan kita tahu tiga petak ini pun juga masih sama, dia harus muncul di sini. Cuman di tiga petak ini dia hanya dua dua petak saja yang merupakan garis renban. Berbeda dengan renban-renban yang lainnya.
Tapi berarti nggak bisa terlalu jauh lah ya untuk penempatan angkanya. Coba deh. Sebuah panah tiga petak seperti ini, dia hanya bisa berisi angka 1 sampai 6. Karena kalau kita menempatkan angka 7 gitu misalnya, seminimal-minimalnya menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 7. Tiga angka yang berbeda. Dan itu sudah melebihi jumlah maksimal 9 pada panah. Berarti seluruh petak ini hanya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dua petaknya juga merupakan garis yang berada pada renban. Ini nggak bakal pernah bisa 6 lah ya. Kalau dia 6, salah satu petak ini berisi angka 6, sedekat mungkin pun renban yang mendekati angka 6, dia hanya bisa 5 dan 4 ya. Dan itu sudah menjumlahkan 10 minimal untuk dua angka yang berada pada panah di sini nantinya. Dan itu sudah melebihi jumlah 9. Maka 6 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada renban ini. Cuman kayak masih valid deh untuk 6 berada di sini ya. 6 di sini menjumlahkan 1, 2, 6, ya masih masih mungkin sih kayaknya. 5 pun juga masih mungkin sih ya sayangnya. 5, 3, 5, 3, 4. Enggak sih, kayak agak susah sih dengan penempatan 5 di sini ya. Karena kalau ini 5, sedekat mungkin supaya bisa mendapatkan sebuah angka 5 pada renban ya. Dia hanya bisa 3, 4, 5. Supaya angka yang berada di tiga petak ini bisa seminimal mungkin supaya bisa menjumlahkan angka pada panah. Dan nggak mungkin dong kalau di sini merupakan angka 4. Karena sudah menjumlahkan minimal 9 tambah satu angka lagi. Dan itu kan terlalu banyak. Kalau dia 3, sedekat mungkin pun dia hanya bisa 5 tambah 3 tambah 1. Dan itu sudah semaksimal-maksimalnya yang bisa didapatkan pada panah. Cuman satu di sini bakal terhubung dengan rasio 1/2 yaitu angka 2. Dan ini bukan 3, 4, 5 lagi. Berarti ya 5 nggak bakal pernah bisa di sini lagi. Makanya pilihannya dari 1, 2, 3, 4. Berarti petak ini juga merupakan 1, 2, 3, 4 lah ya. Karena 5 juga nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada kroki hitam. 1, 2, nilainya 1, 2, 2, 4, 4, 8, dan 3, 6. 5, 7, 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada opsi-opsi ini. Dan renban di sini sedekat mungkin pun semaksimal-maksimalnya hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bakal pernah bisa angka 6. Kalau ada angka 6, kita butuh angka 5 ya. Dan itu nggak mungkin. Dan ini bukan 5 oleh kroki hitam. Berarti ini bukan 3. Oh enggak. Cukup simpel aja ya. Jadi sekarang seluruh petak ini dipilih dari angka 1, 2, 3, 4. Jadi pilihannya antara renban merupakan 1, 2, 3 atau 2, 3, 4. Dan itu bakal selalu memiliki angka 2 dan 3 lagi. Oke. Berarti petak ini bukan 2 atau 3. Dan hmm, berarti kalau ini hijau, dia harus muncul di renban ini. Dan dia nggak bakal pernah bisa di barisnya. Maka dia harus ada di salah satu petak ini. Nggak membantu nggak sih? Cuman 1, 2, 3, 4 ya. Kayak semua opsi pada renban ini masih mungkin nggak sih untuk bisa ya didapatkan semuanya.
Oh, oke, paham. Ya, wow, oke. Berarti karena kita tahu 2 dan 3, dia harus berada tidak pada palindrom ya. Dia bukan berada pada palindrom, dia merupakan petak yang di luar palindrom. Maka kita bisa eliminasi 2 dan 3 pada palindrom ini, karena nggak bakal pernah bisa muncul di box ini. 2 dan 3 di sini bakal selalu mengeliminasi kolomnya. Dan ini bukan angka 2 atau 3. Maka ungu ya, ungu dia hanya bisa muncul di salah satu petak ini. Berarti kita tahu salah satu petak ini harus berisi angka hijau. Salah satu petak ini harus berisi angka ungu. Maka di mana angka ungu di baris ini? Dia nggak mungkin di boxnya, nggak mungkin berulang di boxnya, maka dia hanya bisa di salah satu petak ini. Dan ya karena petak ungu juga harus muncul di salah satu petak ini, maka dia hanya bisa di sini. Nice. Uh, Agak tricky sih, tapi sangat luar biasa banget untuk konstruksinya dari tadi. Benar-benar logika yang sangat brilian. Oke, berarti kita tahu ini merupakan 23 ungu. Ini merupakan 14 biru. Bisa nggak kita tahu yang mana yang merupakan 14 biru? Uh, ini merupakan, benar nggak sih? Ini merupakan 1, 2, 3, 4 yang berbeda semua nggak sih? Ah, dan petak ini nggak bakal pernah bisa 1 atau 4 lagi pasti. Oke, oke, oke. Ini baru merupakan konstruksi yang kalau menurut saya sangat brilian banget logikanya. Wow, saya agak sedikit mind blown sih. Hah, bener nggak? Coba saya mau double check. Kalau 14 biru muncul di sini, dia bakal muncul di sini dan di oleh Sudoku ya, dia bakal muncul di sini dan berulang pada palindromnya. Wow. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya adalah Renban di sini kita tahu tadi bakal selalu berisi angka 2 dan 3 dan antara 1 atau 4. Tapi kita bisa tahu di sini Renban ini bakal memiliki 1, 4 yang mana? Antara dia memiliki 1, 4 yang biru atau 1, 4 yang orange. Cuman kalau dia berisi 1, 4 yang biru, sekarang petak ini dia nggak bisa, dia harus muncul pada Renbannya. Tadi kita asumsikan bahwa di Renban ini bakal memiliki 1, 4 yang biru. Berarti petak ini harus muncul dong di Renban ini. Dan dia nggak bakal pernah bisa berulang di barisnya. Maka dia harus muncul di sini. Dan oleh Sudoku kalau kita lihat 1, 4 yang biru mengeliminasi barisnya, 1, 4 biru mengeliminasi kolomnya, maka dia harus muncul di sini, dan di palindromnya harus muncul di sini, dan berulang di boxnya. Oke, berarti kita tahu Renban ini bakal selalu memiliki 2, 3 ungu, 2, 3 hijau, dan 1, 4 orange. Berarti petak ini dia sudah melihat 2, 3 hijau yang di boxnya, 2, 3 ungu di boxnya, melihat 1, 4 orange di boxnya, dan melihat 1, 4 biru di barisnya. Berarti dia nggak bakal pernah bisa berisi 1, 2, 3, 4 lagi. Dia hanya bisa berisi angka 6. Dan 6 hanya bisa terhubung dengan angka 3 untuk memiliki rasio 1/2. Wow. Oke, dan berarti kita tahu ya, sekarang hijau merupakan angka 2, ungu merupakan angka 3. Nah, cuman kita nggak tahu ya. Oh, ungu bakal ada di sini yang merupakan angka 3 dan sekarang tidak bisa di sini lagi. Maka dia hanya bisa di sini. Berarti kita tahu ini merupakan ungu ya. Ini ungu. Berarti kuning tadi salah satu petak ini nggak mungkin di sini lagi, dia harus di sini. Nice. Ini bukan ungu lagi, ini merupakan hijau dan orange. Dan karena ya dengan adanya ini harus muncul di Renban ini, berarti dia harus berisi 2 dan berisi 6 dan berisi 1 ya, seminimal-minimalnya dan semaksimal-maksimalnya karena ini maksimal berisi angka 9. Berarti kita tahu ini harus 1, 2, 6 dan berarti kita tahu bahwa kuning merupakan angka 9. Nice, 9 harus muncul di sini semua. Kita tahu tadi dengan logika crop hitam tidak bisa muncul di sini. 9 harus terhubung dengan angka 8 pada renbannya. Dan merah berisi angka 6 yang berbeda dengan kuning.
6 harus 3, 2, 1. Wow. 9 harus 3, 2, 4. 3, 2, 4. Saya nggak paham lagi sih. Kenapa bisa ya, bisa kepikiran untuk untuk membuat dengan Sudoku dengan konstruksi deduksi geometris yang sangat brilian banget kalau menurut saya. Benar-benar luar biasa sekali oleh Neil Guin di sini. Oke, di sini bukan satu lagi sekarang. 2, 3, 4. Ini tadi harus muncul di sini ya. Makanya harus 2, 3, 4. Ini bukan 4 lagi. Oke, dan mungkin di sini coba kita remove aja lah ya untuk coloringnya karena agak sedikit susah sih jadinya kalau untuk scanning ya. Jadi kita coba untuk remove dan mencoba untuk melakukan deduksi dari sini. Berarti di mana angka 4 ya? Angka 4 di box ini sudah mengalami nasib dua kolomnya, maka dia hanya bisa di sini. Jangan lupa untuk palindrom harus muncul di sini. Yang tersisa berarti ini merupakan 5, 7, 8. Palindromnya dia harus muncul di sini 5, 7, 8. Dan petak ini bukan 8 lagi, maka petak ini bukan 8. Oke. Baris ini kita masih butuh 5, 7, 8. Berarti di mana angka 1 ya? 1 dan 6 sih. 1 dan 6 kita belum tempatkan di kolom ini. Salah satunya harus di sini dan salah satunya lagi harus di sini. Petak ini harus muncul di sini oleh palindrom. 3 melihat ke atas. Mungkin di sini kali ya lanjutannya. Ya, karena di sini tidak bisa berisi angka 3 atau 6 lagi. Maka pilihannya dari 1, 2, 2, 4, atau 4, 8. Tapi 4, 8 nggak mungkin atau berulang di boxnya. Dia bakal selalu memiliki angka 2, antara 1, 2, atau 2, 4. Membuat petak ini menjadi 1 dan mengeliminasi 1 di sini. Nice. Berarti ini bukan 1 lagi. Kolom ini masih butuh 5, 7, 8. Di palindromnya harus muncul di sini. Maka kita punya 5, 7, 8 triple ya. Berarti yang tersisa di boxnya kita harus menempatkan angka 4. Oh, 4 pada palindrom aja sih. 4 harus muncul di sini. Oke, 9, 5, 7, 8. Baris ini ya. Baris ini kita masih butuh 5, 7, 8 yang belum. Makanya harus 5, 7, 8. Dia muncul di sini di palindrom. Petak ini cukup menarik sih sekarang. Kedua petak ini bahkan ya. Karena tadi pilihannya dari 1, 2, 3, 4, 6 atau 8 untuk kroki hitam. Tapi dia sudah tidak mungkin 2, 3, 4 lagi. Maka antara dia 2 di sini hanya bisa terhubung dengan angka 1, 3 di sini hanya bisa terhubung dengan angka 6, dan 4 di sini hanya bisa terhubung dengan angka 8. Dan oke, di sini juga sama ya. Dia tidak bisa berisi angka 2, 3, 4 lagi di kolomnya, maka dia hanya bisa berisi angka 1, 6, 8. Tapi sekarang nggak mungkin 8 pada Sudoku, berarti ini nggak mungkin 4 ya, atau nggak punya partnernya. Berarti di mana angka 4 di baris ini? Angka 4 di sini sudah membentuk sebuah X-wing ya. Berarti 4 di baris ini tidak bisa di sini lagi, tidak bisa di sini lagi, maka dia hanya bisa di sini. Nice. 4 kita bisa eliminasi dari sini, maka ini bukan 8 lagi. Oh, dan dengan logika yang sama ya. 2 sekarang sedang membentuk pola X-wing, maka 2 tidak bisa di box lagi, box ini lagi, maka dia hanya bisa di sini. Oke, 2 hanya bisa terhubung dengan angka 1. 1 harus muncul di palindromnya. Oke, nggak terlalu banyak lagi sini harusnya. 9. Oke, 9 kita bisa tempatkan lah ya. 9 di box ini hanya bisa di dua petak ini. Dan dia nggak bakal pernah bisa di palindromnya lagi. Karena sudah ada angka 9 di sini. Angka 9 harus di sini. Dan yang tersisa di kolomnya adalah 5, 7, 8. Di sini. Tapi, ya... Oh, mungkin dengan adanya Renban di sini kali ya untuk membantu. Karena Renban dua petak itu bakal selalu memiliki satu ganjil dan satu genap sih supaya bisa berurutan kan angkanya. Jadi antara ini 2 dan terhubung dengan angka 1 atau 3, atau ini 4 dan terhubung dengan 3 atau 5. Cuman yang saya lihat juga di sini kita sudah punya 2, 3, 4 triple ya. 3 petak yang dipilih dari 3 angka yang berbeda. Maka saya tidak bisa berisi 2, 3, 4 lagi.
Maka ini bukan 3. Berarti antara dia 21 atau 45. Cuman mungkin kita belum tahu yang mana ya. Mungkin ada Sudoku lah ya yang membantu di sini. Kayak di box ini kita masih belum menempatkan angka 6 dan 9. Hmm, 6. 6 di box ini kita bisa tempatkan sekarang, nggak mungkin sini lagi. Maka yang tersisa adalah 5, 7, 8. Belum juga tapi ya. 6. 6 di sini membuat ini menjadi 1. Berarti kolomnya sudah selesai, membuatnya menjadi 6, membuatnya menjadi 1. Berarti 6 bakal muncul di palindrom lah ya di sini. 6 tidak mungkin sini lagi, maka di boxnya yang bisa di sini. Palindrom harus muncul di sini dan membuatnya menjadi 1. Nice. 1 tadi harus terhubung dengan angka 2. 24, 43 oleh Sudoku, maka 4 harus terhubung dengan angka 5. Nice. Berarti tinggal Sudoku aja di sini ya kebanyakan. Sama palindromnya juga jangan lupa kita lakukan eliminasi di sini. Ini adalah 578 dan 6, 4, 5. Box ini kali ya, box ini cukup menarik sih. Yang tersisa mungkin kita pencet mark aja. Oh enggak, 3 aja, 3. Kita bisa tempatkan di box ini. Lihat ke atas, mengeliminasi 2, 3. Lihat ke bawah. Berarti 1 ya, 1 terakhir sekarang bisa kita tempatkan di sini. Dan yang tersisa adalah 7 dan 6. Ada 6 yang membantu. 6, 7, 6 lihat ke atas, 6, 9, 9 di sini, dan ini adalah 5, 7, 8. 9 bisa kita tempatkan di box ini, 6 bisa kita tempatkan di box ini. Terus ini gimana caranya kita menyelesaikan 5, 7, 8 ya? Oh, dengan adanya 5, 7 di sini membuatnya menjadi 8. Di palindrom dia harus muncul di sini dan mengeliminasi 8 di sini. Oke. 8 berarti harus muncul di sini di boxnya. Ini bukan 8 lagi. Ini bukan 8 lagi. Berarti 8 di baris ini dia hanya bisa di sini. Muncul di palindrom di sini. 8 membuatnya menjadi 7, ini menjadi 5. Oke, berarti kita sekarang bisa selesaikan palindrom ini ya. Harus 7, 7, 5, 4, 7, 5, 4. Yang menjadi 8, 5, 7 membuatnya menjadi 8. Kolom ini butuh angka 5, box ini butuh 7, 7, 5. Ini ada 7, 8 membuatnya menjadi 5. 7, 8, 7, 5, dan yang terakhir 7, 5, 5, 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Refractions. Wow, konstruksi puzzle yang sangat brilian sekali kalau menurut saya oleh Neil Quinn. Di sini idenya sangat kreatif banget ya. Ternyata dengan penempatan sebuah palindrom di sini, ada loh deduksi geometris yang bisa kita dapatkan di sini ya. Mirip-mirip dengan polanya dengan roping, cuman ya dengan sedikit perbedaan lah bagaimana cara geometris tersebut bekerja. Dia harus muncul di sini dan ternyata Renban di sini membuat sebuah panahnya merupakan sebuah panah yang merupakan Renban juga harus memiliki angka-angka yang berurutan. Itu adalah ide yang sangat luar biasa banget. Dan tadi banyak banget interaksi yang menarik ya, terutama bagaimana cara kita untuk menempatkan sebuah 1, 2, 3, 4 di sini sih yang paling saya suka banget membuat petak ini menjadi angka 6. Itu adalah sebuah cara untuk membreakdown simetrisnya lah di sini supaya bisa menempatkan angka-angkanya bisa diselesaikan semua dengan adanya logika tadi. Puzzle yang sangat brilian sekali kalau misalnya oleh Neil Gwyn. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.